Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan komunikasi hubungan kita dengan Allah dengan membaca Al-Quran, meningkatkan komunikasi hubungan kita dengan Rasulullah dengan membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang bahagia ini, izinkan saya ingin menyampaikan sebuah firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 27 sampai 31. Silahkan pemirsa yang sudah memegang Al-Qur'annya, dibuka Qur'annya. Kita akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa la tajida min dunihi multahada. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. La mubaddila li kalimatih walan tajida min dunihi multahada. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah, dan tidak kamu dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Fasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap ridhonya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini,
Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan adalah keadaan itu melewati batas. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'syasy syarabu wa sa'at murtafaqo. Dan katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling buruk. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalnya dengan baik. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhalawna fiha min asawira min dahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak muttaqiina fiha 'alal araik ni'mas syawab wa hasunat murtafaqo. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga adnin, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyimak ayat tersebut, maka baiklah kita akan mengambil pelajaran daripada ayat-ayat Al-Quran yang baru saja kita baca. Dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan di sini bahwa ayat-ayat ini adalah petunjuk-petunjuk dakwah. Teguran kepada Nabi Muhammad agar jangan mementingkan orang-orang terkemuka saja dalam berdakwah.
Jadi Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah agar dalam dakwah tidak mementingkan kalangan atas saja, tapi perlu memperhatikan kalangan bawah, grassroots, kalangan bawah, kalangan rumput. Nah, ini. Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihimbau oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar membaca apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Di mana Al-Quran itu tidak ada yang bisa merubah kalimat atau firman Allah. Seorang pun tidak bisa merubahnya. Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini himbauannya. Himbauan yang kedua yaitu, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan di pagi hari dengan mengharap, dan senja hari dengan mengharap ridhonya. Seruan agar bersabar bersama orang-orang yang sudah mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa menyeru Allah, senantiasa berdoa kepada Allah, baik di pagi maupun di senja hari. Nah, ini. Seruan yang ketiga adalah, janganlah kamu kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Jangan sampai Rasulullah SAW berpaling dari kalangan yang sudah beriman, yang beriman kepada Rasulullah, karena tergoda oleh kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan mengikuti. Dan jangan mengikuti orang-orang yang hatinya telah dilalaikan oleh Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menuruti hawa nafsu mereka. Jadi jangan diikuti. Mereka mengajak Rasulullah agar menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun, dan mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun pula nanti. Ajakan-ajakan seperti itu adalah ajakan menuruti hawa nafsu mereka, dan Rasulullah tidak boleh mengikutinya. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi Al-Quran, firman Allah itu datangnya dari Allah. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau kamu beriman, sok silahkan beriman. Kalau mau mengingkari, silahkan juga mengingkari. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Nah, tapi Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah menjanjikan kepada orang-orang zalim, yaitu neraka. Neraka yang bagaimana? Neraka yang gejolaknya mengepung. Ahata bihim suratikuha, yang gejolaknya mengepung. Nah ini. Jadi hidup ini pilihan, kata Allah. Kalau kamu mau beriman, silakan beriman. Itu kepentingan keimanan itu buat kamu. Kalau mau kufur, silahkan kufur.
Tapi Allah sudah menjanjikan kepada orang-orang yang zalim, yaitu neraka yang apinya mengepung. Nah ini. Nah, dan jika mereka meminta minum, nanti di dalam neraka mereka minta minum, maka Allah akan sediakan minuman yang panas seperti besi yang mendidih, yang akan menghanguskan muka mereka. Minuman itu akan merontokkan seluruh tenggorokan seperti tulang-tulangnya. Itulah seburuk-buruk minuman, yaitu ada di dalam neraka. Buat siapa itu? Buat orang yang dolim, orang yang tidak bisa menempatkan hatinya sesuai dengan yang telah memberi hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat orang-orang yang kufur, orang yang kufur nikmat. Ini. Itulah minuman seburuk-buruknya. Dan mereka orang-orang yang zalim, yang lupa ingat Allah, mereka itu akan beristirahat di tempat yang sangat jelek, yaitu di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak Ibu, Allah memberikan pilihan kepada kita nih. Anak kita mau dicetak menjadi orang beriman atau menjadi orang kufur, itu tergantung kita. Rasulullah mengingatkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah illa abawaihi yuhawwidanhi au yumajjisanhi au yunassiranihi. Sesungguhnya setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah suci Islam, kecuali ayah ibunya mau membentuk Yahudi atau membentuk Majusi atau membentuk Nasrani. Itu tergantung ayah ibunya. Nah ini. Kalau anak itu dibentuk menjadi orang yang beriman, maka akan masuk ke dalam ayat ini. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalnya dengan baik. Beriman, beramal soleh, bekerja dengan baik, beribadah dengan baik, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Bahkan Allah menjanjikan kepada orang yang begitu, yaitu mereka akan masuk ke dalam surga Adnin, di mana di bawah surga Adnin itu mengalir sungai, dan dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Masya Allah. Mudah-mudahan orang sadaya ya masuk ke dalam ayat ini, termasuk golongan orang yang beriman. Mereka duduk di dipan-dipan yang indah. Itulah pahala sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Kubayangkan keindahan dunia, tak seindah keindahan di surga. Di sanalah tempat orang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Nah,
Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang telah memilih hidupnya dengan iman, bukan memilih hidupnya dengan kufur nikmat, dia itu akan berada dalam tempat yang indah. Sedangkan orang-orang yang kafir berada tempat yang buruk. Seburuk-buruk tempat adalah neraka, dan seindah-indah tempat bagi orang beriman adalah surga. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Allah untuk terus mengkaji, membaca kitab. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacakan ayat Al-Quran. Buat siapa? Buat diri kita, buat keluarga kita, buat masyarakat kita. Bacakan ayat Al-Quran itu. Pahami artinya, pahami maknanya. Jangan hanya sekedar baca. Ayo kita belajar memahaminya. Yang mana kalimat-kalimat Al-Quran itu tidak bisa ada yang merubah satupun. Bahkan ditantang oleh Allah, jika kamu mampu membuat ayat-ayat seperti Al-Quran, maka lakukanlah. Tapi ternyata tidak ada yang mampu. Itu. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang kedua kita adalah sabar. Mengaji itu nggak enak, mengaji itu nggak nikmat. Membaca Quran itu males. Jadi kita ini sebagai generasi Robbani, bukan generasi Ramadhani. Kalau generasi Ramadan ya cuma hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi kalau generasi Robbani, generasi yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan membaca Al-Quran di setiap saat, di setiap bulan, di setiap detik, dan di setiap waktu. Kita ini generasi Robbani, bukan Ramadhani. Bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah harus membekas kepada diri kita. Lebih cinta lagi kepada Al-Quran, lebih cinta lagi kepada Rasulullah, lebih cinta lagi kepada kaum muslimin, lebih cinta lagi kepada keluarga kita. Nah, ini. Jadi perintahnya kita bersabar di dalam Islam. Nah ini. Dan jangan sampai kita silau dengan kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia ini bisa melalaikan orang-orang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dunianya banyak, sawahnya banyak, bisa-bisa dia lebih mencintai sawahnya daripada mencintai Allah. Ini. Buktinya apa? Allah sudah manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih di sawah. Jawabannya tanggung ya Allah. Begitu diulangi tiap hari, tanggung ya Allah, tanggung ya Allah. Berarti dia lebih cinta kepada dunia. Turidu zinatal hayatid dunya. Padahal jika kita orang beriman, maka kita akan berusaha untuk memenuhi panggilan Allah dengan sebaik-baiknya setiap saat, setiap waktu. Nah ini. Yang selanjutnya yaitu kita harus meyakini bahwa kebenaran itu adalah datangnya dari Allah. Dan kebenaran tersebut harus kita imani. Jangan kita kufuri. Al-Quran hak. Surga hak. Rasulullah hak. Neraka hak. Akhirat hak. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan agar kita meyakini bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah
dan hendaknya kita beriman, jangan sampai kufur. Sebab kalau kita kufur, kita sudah digolongkan kepada orang-orang yang zalim, yang akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya mengepung. Ini. Dan nanti Bapak Ibu di neraka itu haus. Sama mungkin di surga juga haus. Tapi kalau di surga minumnya, minum susu, minum madu, minum arak. Di surga sudah tidak lagi mabuk. Tapi kalau di neraka haus, dikasih minum juga oleh Allah. Di mana minumnya adalah air mendidih. Seperti besi yang dipanaskan. Sehingga bisa merontokkan seluruh tenggorokannya. Nah ini. Bisa menghanguskan mukanya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Nah ini. Karena itu kita harus memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan yang kuat akan melahirkan ketakwaan yang hebat. Tanpa iman yang kuat tidak mungkin kita menjadi orang takwa yang hebat. Nah ini. Nah, orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga. Di antaranya adalah surga Adnin, yang dimana di bawah surga itu mengalir sungai. Suaranya krocok-krocok, Masya Allah. Terdapat banyak, Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan surga itu ya. Saking mala ainun ra'at wala udunun syami'at. Masya Allah, Masya Allah. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cari pintu surga dengan amal kita, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Di antara pintu-pintu yang bisa memasukkan kita dalam surga, ada yang namanya pintu sedekah, ada namanya pintu sholat, ada yang namanya pintu duha, ada yang nama pintu ar-royan. Tergantung kita mau masuk atau milih pintu yang mana. Hayo kita kerjakan amal-amal soleh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang termotivasi untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan mudah-mudahan saya berdoa untuk diri saya dan keluarga. Mudah-mudahan sekeluarga saya masuk surga dan bersama Anda juga masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like and share and subscribe. Oke.